kita semua. Kita berjumpa lagi di acara Bincang Sehat Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda bersama saya Mina Rumbargaol. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penyakit mulut. Apa saja itu penyakit mulut, kemudian tanda dan gejalanya, kemudian penanganannya kita akan bahas bersama. Kemudian menjaga kesehatan mulut itu berkaitan erat dengan menjaga kesehatan tubuh. Namun terkadang kita tetap saja bisa mengalami gangguan mulut atau yang biasa kita sebut dengan sariawan, secara medis disebut dengan stomatitis. Bagaimanakah gangguan mulut ini bisa terjadi, apa saja jenisnya dan bagaimana penanggulangannya? Bersama kita saat ini telah hadir narasumber kita, Dr. Gigi Ronden Perwiradinata, spesialis penyakit mulut, khusus untuk membahas seputar penyakit mulut. Selamat siang, Dokter. Siang. Kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang penyakit mulut ya, Dok ya. Secara yang paling sering di masyarakat kita yaitu penyakit sariawan atau jerawat di mulut ya, Dok ya. Yang lebih sering disebut secara medis stomatitis. Untuk stomatitis ini sebelumnya ya, Dok ya, sebelumnya mungkin bisa dijelaskan dulu untuk anatomi mulut itu sendiri, Dok. Ya, baik. Sebelumnya biar saya perkenalkan diri dulu. Saya Dr. Gigi Ronden Perwiradinata, spesialis penyakit mulut. Saat ini menjadi poliklinik penyakit mulut di Rumah Sakit Dirgahayu. Kalau ada pertanyaan mengenai penyakit mulut itu sederhananya segala suatu hal penyakit yang terjadi pada rongga mulut, di dalam mulut dan di sekitar mulut. Jadi sebenarnya nggak terbatas hanya pada mulut saja. Jadi anatomi mulut kita itu kan ada di sekitar mulut, ya, ada bibir, ada mukosa, pipi, ada lidah, ada dasar mulut, ada langit-langit, ada tulang faring. Jadi itulah ruang lingkup dari penyakit mulut. Kalau kasus-kasus di dalam penyakit mulut ini itu bervariasi, bisa pada pasien yang rawat jalan, artinya pasien itu bisa datang poli, ataupun penyakit mulut juga bisa berperan atau terjadi pada pasien-pasien di rawat jalan. Jadi memang penyakit mulut ini sangat sering sekali berinteraksi, bekerjasama dengan spesies yang lain. Kemudian kira-kira apa sih penyebab penyakit mulut itu? Penyebabnya misalnya seperti sariawan. Yang di masyarakat awam memang selalu dibilang sariawan ya. Tapi sebenarnya kalau kita baca textbook itu sebenarnya nggak ada sariawan. Jadi diagnosis itu banyak sekali. Ya. Dari diagnosis yang banyak itu penyebabnya banyak. Ya. Dari hal yang sifatnya bisa dibagi dua, sifatnya infeksius dan yang non infeksius. Yang infeksius ini bisa dari bakteri, jamur, parasit, virus. Yang non infeksius itu bisa karena trauma, bisa karena tergigit, itu yang paling sering, bisa karena alergi. Jadi dibagi jadi dua bagian besar, yang infeksi dan non infeksi. Kemudian untuk penyakit sariawan ini, Dok, kita ada yang infeksi, masalah infeksi dan kemudian ada yang bilang untuk sariawan ini ada yang berbahaya, ada yang tidak. Kalau berbahaya itu apabila sariawannya itu bisa menjadi pertanda bahwa pertanda untuk kanker mulut, atau dia juga bisa merupakan pertanda dari penyakit HIV. Itu benar nggak sih? Iya benar. Jadi orang dokter gigi spesialis mulut khususnya salah satunya adalah deteksi dini. Karena ada tanda-tanda atau manifestasi yang berupa sariawan tadi yang muncul dalam rongga mulut. Entah itu manifestasi awal daripada kanker, maksudnya tumor ganas, ataupun metastasis. Jadi penyebarannya bisa sampai ke rongga mulut. Atau bisa juga seperti tadi sebutkan manifestasi daripada penyakit HIV dan AIDS.
ya. Jadi kalau ditanya jawabnya bisa, ya. Utamanya sih untuk deteksi ini. Berarti untuk penyakit sariawan ini sendiri dok, kira-kira untuk yang tidak berbahaya biasanya sembuhnya dalam waktu berapa lama? Kemudian kalau misalnya yang berbahaya itu dia apakah juga bisa sembuh atau bagaimana? Nah, kasus-kasus di dalam penyakit mulut ada yang memang dia bisa sembuh sendiri, jadi sifatnya dia self-limiting disease lah, seperti bahasanya. Tetapi ada yang tidak bisa atau bahkan dia persisten, ya. Seperti yang kita bicarakan di awal, bisa jadi itu tanda suatu keganasan atau lesi yang berupa meraganas. Kemudian ini ada lagi, apakah ada kaitan resiko yang lebih tinggi dengan adanya penyakit lainnya? Ya, bidang penyakit mulut itu selain kita membutuhkan dan memang kerjasama dengan spesialis lain untuk deteksi dini, kaitannya dengan penyakit lain tadi sudah kita sampaikan, mungkin ada tanda atau memang adanya ganas, metastasis, atau adanya penyakit infeksius, seperti AIDS, bisa, atau penyakit-penyakit seperti autoimun bisa juga bermanifestasi. Jadi sebenarnya luas sekali. Jadi kalau kita sebutkan itu diagnosisnya banyak sekali ya. Jadi apakah ada dok pertolongan pertama untuk hal tersebut? Kalau pertolongan pertama itu sebenarnya diawali dengan bagaimana kita memperhatikan kondisi rongga mulut kita. Sebenarnya kan yang mengetahui kondisi tubuh kita kan diri kita sendiri. Kan? Jadi kalau pasien itu datang, ya saya pasti bertanya sama pasiennya. Karena logikanya di situ. Dan pasien yang hidup dengan tubuhnya sendiri. Artinya kita harus memperhatikan. Nah, apa yang diperhatikan? Yang diperhatikan itu adalah apakah ada perubahan di dalam rongga mulut itu. Sensasi apa yang dialami? Perubahan itu bisa berupa warna, perubahan konsistensi, dan sensasi itu bisa berupa apakah ada rasa nyeri, ada rasa panas. Sederhananya sih, kalau ada sesuatu yang biasanya tidak ada, kemudian muncul, apalagi dia menetap, tidak sembuh-sembuh, itu diperiksakan dulu. Jadi kalau untuk yang sariawan sebenarnya bisa sembuh dengan sendirinya ya dok ya? Ya, ada yang self-limiting disease ada. Karena kan kadang kalau kita sadar itu kurang vitamin C, ya kan kurang makan sayur, itu ada benarnya juga nggak sih? Ada benarnya. Jadi kalau penyakit mulut itu sebenarnya punya karakter, ya. Jadi kalau kita anamnesis, pemeriksaan klinis, itu dokter penyakit mulut bisa minimal mensuspekkan pasien ini untuk kena penyakit apa. Kemudian selain stomatitis ada juga penyakit mulut itu yang biasanya bawah mulut ya dok ya, atau halitosis ya. Ya. Untuk penyakit bawah mulut itu biasanya kan gini dok, terkadang kita udah rajin sikat gigi, sudah berumur, kemudian sudah dipastikan gigi berlubang yang tidak ada, tetapi kok tetap masih bawah mulut. Kira-kira itu karena apa ya? Itu termasuk penyakit mulut juga ya dok? Jadi kalau bau mulut, kalau dinamakan halitosis, bisa karena jadi imun tubuh seseorang itu mungkin sedang mengalami penurunan, ya. Jadi imunnya itu tidak bekerja, jadi terjadilah halitosis itu. Biasanya sih ditandai dengan adanya mulut yang kering. Kalau pasien merasa ada bau mulut, itu bisa bersumber karena mulutnya kering, atau bisa terjadi infeksi makanan gusi, atau sariawan-sariawan yang tadi sudah kita sebutkan sebelumnya. Ya. Jadi sebenarnya sih kita nggak bisa menyederhanakannya gitu. Ya. Jadi kalau memang ada yang
lain dari biasanya di dalam rumah kita, itu segera saja diperiksakan. Artinya yang tadinya nggak ada terus tiba ada, apalagi dia menetap, nah diperiksakan saja. Pertanyaan selanjutnya dok, untuk ibu hamil, ada nggak manifestasi klinis sebenarnya? Ya, kalau ditanya ada, cuma kalau secara spesifik mungkin bisa diawali dengan mitos ya. Kadang saya juga sering itu mendengar kalau ibu hamil itu katanya jangan pergi. Saya juga nggak tahu juga sih apakah benar mitos itu. Tapi saya meyakinkan pasien-pasien kalau sedang hamil itu aman, datang ke dokter gigi, tindakan itu aman, khususnya pada trimester kedua. Jadi trimester pertama periksakan diri aja, ya nggak ada masalah, cuma hindari tindakan. Untuk trimester kedua itu tindakan apapun bisa, ya cabutan, sinar gigi, amalan itu bisa. Ya, pada trimester ketiga itu karena usia janin sudah tua, menyulitkan diri sendiri. Jadi paling cocok kalau misalnya ibu hamil mau memeriksakan diri, bagusnya di trimester kedua. Ya. Nah, umumnya masalah yang terjadi pada ibu hamil itu adalah adanya peradangan pada gusi. Ya. Peradangan pada gusi ini spesifik sih. Maksudnya pada kondisi hamil itu kadar level progesteron, estrogen pada ibu hamil itu tinggi. Ya. Jadi ini kita bicara agak teknis ya, nggak apa-apa saya sampaikan aja. Jadi permeabilitas pembuluh darah itu meningkat, termasuk juga pembuluh darah pada mulut. Ya. Nah, jadi gampang untuk terluka, gitu ya, karena pembiolesian tinggi. Ya. Kemudian ibu hamil ini kan sering dia mual, ya asam lambung itu bisa naik ke atas, dan itu bisa naik ke iritasi kemis. Nah, kondisi peradangan tadi itu bisa menyebabkan penumpukan sisa makanan yang lebih banyak daripada kondisi tanpa peradangan. Ya, itu bisa menyebabkan memperparah kondisi peradangan itu dan menyebabkan kondisi halitosis bawah mulut. Bahkan juga ada penelitian itu, ya. Ibu hamil yang kondisi gusinya itu buruk, itu punya risiko berat bayi lebih rendah daripada yang kondisi gusinya pada saat dia hamil itu baik. Ya. Jadi sangat penting sekali, apalagi usia ibu hamil, jangan khawatir, periksakan diri saja, khususnya di trimester kedua itu aman untuk tindakan. Jadi untuk ibu hamil itu lebih amannya di semester kedua ya Pak ya? Memeriksakan kesehatan. Kemudian ini lagi dok, untuk dampak merokok dan alkohol itu kira-kira untuk penyakit mulut apa aja ya? Ya, untuk rokok dan alkohol itu masuk kriteria itu. Kalau untuk rokok itu karena di dalam kandungan rokok itu terdiri dari banyak zat yang sifatnya toksik. Hal yang paling ringan itu terjadi namanya stomatitis kebatinan. Jadi langit-langit itu bisa seperti kayak ada butiran-butiran kecil berwarna merah kayak buah stroberi, ya, bintik-bintik seperti itu. Itu yang paling ringan. Ya. Bisa juga yang hal yang sifatnya itu normal tanpa perawatan, jadi dia itu mungkin gusinya lebih gelap dari biasanya. Atau pernah juga saya ketemu sama pasien merokok, bibirnya, bibir bawah itu
itu ada benjolannya, ya ada benjolannya, dan itu perlu diperiksakan tuh ke patologi anatomi. Bisa jadi itu sesuatu hematoma ataupun hemangioma. Jadi panas dari sungutan rokok itu walaupun pakai filter ya ataupun pakai pipa itu tetap bisa memanifestasi. Kalau pada peminum alkohol itu biasanya sih rongga mulutnya jadi kering, ya rongga mulutnya jadi kering, dan kalau ada tuh saya punya pengalaman juga peminum alkohol, saya nggak tahu lah berapa kadar alkoholnya setiap hari dia minum ya, karena kan kalau berbayar apa sangat spesifik seperti itu ya, apalagi sampai mereknya apa gitu ya. Jadi agak sulit tuh nanti kita tuh melakukan pembiusan tuh, ya. Jadi situ kendalanya pada peminum alkohol yang aktif. Kemudian satu pertanyaan lagi dok, untuk kasus penyakit mulut yang terbanyak yang pernah ditangani di rumah sakit Tirta itu kasus penyakit mulutnya apa sih? Ya, untuk kasus terbanyak sebenarnya sih bervariasi. Bahkan saya bisa katakan karena kasusnya sifatnya musiman. Dan pada periode ini banyak tuh yang kategori A gitu. Nanti pada masa ini kategori B, saya juga nggak paham juga. Ada musim stomakitis Ya, gitu ya dok. tapi kalau saya amati itu kayak musiman gitu, kayak buah gitu. Ya cuma kan kita nikmati aja ya. Paling sering itu adalah kondisi alergi, ya. Jadi tanda-tandanya sering muncul sariawan, berulang, kan? Tapi pasien ini nggak tahu mengapa dia mengalami seperti itu. Menurut saya yang bahayanya kalau kita sudah kayak terbiasa gitu Bu, nggak menganggap ini hal yang perlu diobatin gitu kan. Nanti sembuh sendiri, ya memang bisa ada 1-2 kasus itu bisa sembuh sendiri, tetapi ada banyak kasus ya, itu sariawannya sampai lebar, nggak tertahankan, sudah pergi berobat kemana-mana ya syukurnya datang ke penyakit mulut bisa diselesaikan. Jadi yang pertama itu kasus alergi, karena memang pasien itu enggak kadang mengabaikan ya alergi itu. Alergi itu kan sifatnya luas, ya, misalkan ada perubahan cuaca, makanan, minuman, apapun lah yang dapat. Berarti untuk yang terakhir dok, tips untuk menjaga kesehatan mulut dok, kira-kira apa saja sih dok? Ya, tips untuk menjaga kesehatan mulut itu tadi yang pertama ya Bu ya. Jadi kita harus memang memperhatikan, memeriksa sendiri, ya. Periksa mulut sendiri. Kemudian perawatan yang seperti biasa kita lakukan, gosok gigi 2 kali sehari, makan minumnya yang bervariasi, artinya masih sempurna lah. Kalau menggunakan obat kumur itu jangan terlalu sering atau jadi kebiasaan, merusak juga. Dan untuk pasta gigi juga dipastikan itu tidak menyebabkan alergi pada rongga mulut kita, karena ada beberapa pasta gigi yang menyebabkan alergi pada rongga mulut pasien. Kalau giginya sudah besar, ganti gigi pakai sendiri. Baik dokter, dengan demikian berakhir sudah acara podcast Bincang Sehat Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda, dan terima kasih untuk Dr. Ronden Pardana, spesialis penyakit mulut. Dan apabila masih ada hal yang perlu diskusikan atau pertanyaan yang lebih ingin disampaikan kepada Dr. Ronden, yang bisa disampaikan kira-kira perlu konsultasi kemana itu, atau jam praktek poli dokter di Rumah Sakit Dirgahayu bisa disampaikan. Ya,
Saya berpraktik di Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda. Untuk jadwal praktiknya di hari Selasa dan Jumat pukul 14 sampai dengan 16 waktu Indonesia Tengah. Ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi Sobat Sehat, Bincang Sehat Rumah Sakit Dirgahayu. Sampai berjumpa di episode podcast Rumah Sakit Dirgahayu berikutnya. Salam sehat.